Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman dan sehat serta waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah sampai akhir. Saya hormati Dr. of Engineering Hadiah Warman SSC selaku penanggung jawab Research Based Learning. Yang terhormat Bapak Hendro Prasetyo STFM selaku Ketua Yayasan Islam Al-Quba. Yang terhormat Ibu Saswanto LNEPD selaku Kepala Sekolah SMA IT Al-Quba. Dan yang saya hormati Bu Anis Mili selaku pembimbing RBL saya, dan yang saya hormati Dewan Guru, teman-teman dan kakak kelas yang telah mendukung saya dan membimbing saya dalam pembuatan karya ilmiah ini yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil dari research based learning saya yang diberi judul pengaruh kedisiplinan waktu pada prestasi belajar santri di Al-Quba Islamic Quran. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hanif Suraya, lahir di Jakarta 5 September 2006. Masuk ke dalam latar belakang. Kedisiplinan waktu merupakan ilmu memanfaatkan waktu agar berjalan secara efisien dan efektif, juga produktif sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan. Akibat dari sikap tidak disiplin pada siswa, bukan hanya pada prestasi di sekolah, namun juga dapat berpengaruh pada rasa percaya diri dan yang menjadi rendah dan sulit untuk mengubah diri. Dikutip dari Suhani Hanti tahun 2015. Bagi pelajar mampu memanfaatkan waktu dengan baik, maka dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan hasil yang maksimal. Islam sangat menghargai waktu. Sejatinya waktu merupakan amanah dari Allah dan harus digunakan sebaik-baiknya untuk bekal kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Hadis terkait waktu, karena waktu itu sangatlah berharga, waktu tak bisa diulang. Kita juga tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Oleh karena itu, istilah waktu, terutama waktu yang sedang terjadi dan dijalani kita di depan mata dengan hal yang bermanfaat. Menghargai waktu dengan cara berdisiplin akan waktu yang dimiliki agar waktu tidak terbuang sia-sia dan kita pun tidak merugi karena kehilangan waktu yang seharusnya kita peroleh. Dalam kitab Al-Jawabul Kafi karya Ibnu Qayyim disebutkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan sebuah perkataan sebagai berikut. Al-waqti kaswaif fa'in qata'tuhu wa ila qata'uka wa nafsika illam tashghalaha bil haqqi wa illa syaghalatuka bil batil. Yang artinya waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia malah akan menebasmu, dan dirimu jika tidak disibukkan dalam kebaikan pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut. Dampak dari kedisiplinan waktu pada prestasi belajar para santri, dan bagaimana cara membentuk sikap disiplin waktu pada para santri. Tujuan penelitian: 1. Mengetahui pengaruh kedisiplinan waktu pada prestasi belajar, mengetahui dampak kedisiplinan waktu pada prestasi belajar, dan mengetahui cara membentuk sikap disiplin terhadap waktu. Manfaat penelitian: menambah wawasan tentang kedisiplinan waktu agar santri dapat mengetahui apa saja dampak yang disebabkan karena kedisiplinan waktu pada prestasi belajarnya, agar santri dapat mengetahui cara-cara untuk menumbuhkan sikap disiplin waktu pada dirinya. Metode penelitian yang saya pakai adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini
menggunakan banyak angka, dimulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Metode penelitian ini adalah studi mendalam dan penuh dengan kehati-hatian dari segala fakta. Teknik penelitian yang saya pakai teknik observasi yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dengan menggunakan metode dan teknik ini, saya berharap hasil analisis yang didapat dengan akurat dan bisa menjadi bukti karena memakai pengamatan langsung. Masuk ke dalam bab 2. Pengertian disiplin waktu. Disiplin merupakan sikap mental yang dimiliki oleh individu dan pada hakikatnya mencerminkan rasa ketaatan dan kepatuhan yang didukung oleh kesadaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mencapai tugas tertentu. Salah satu nilai moral yang harus ditanamkan pada salah satu nilai moral yang harus ditanamkan pada anak-anak sejak dini. Disiplin berasal dari kata disipol yang berarti belajar dengan sukarela, mengikuti pemimpin yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Dari Handayani tahun 2015. Disiplin adalah suatu perubahan tingkah laku yang teratur dalam menjalankan tugas-tugasnya atau pekerjaannya, yang tidak melanggar sebuah aturan yang telah disepakati bersama. Sikap disiplin itu muncul dalam diri sendiri untuk berbuat sesuai dengan keinginan untuk mencapai sebuah tujuan. Pengertian waktu menurut KBBI, waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Disiplin waktu adalah kemampuan untuk menghormati waktu yang telah ditetapkan untuk tugas-tugas tertentu. Disiplin waktu mempunyai arti dapat menggunakan dan membagi waktu dengan baik. Pernah dengar tentang manajemen waktu? Banyak orang yang tidak bisa membedakan antara kedisiplinan waktu dan manajemen waktu. Padahal kedua hal itu berbeda. Dalam konteks kerja, manajemen waktu yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas kerja. Disiplin waktu di sisi lain adalah kemampuan untuk menghormati waktu yang telah ditetapkan untuk tugas-tugas tertentu. Dengan disiplin waktu, sebanyak apapun pekerjaan yang diberikan kepada kita akan mudah mengerjakannya, karena manusia itu diperbudak oleh kebiasaannya. Pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah serangkaian dari kegiatan jiwa raga yang telah dilakukan oleh seseorang dari suatu hasil yang telah dicapai, sebagai perubahan dari tingkah laku yang dilalui dengan pengalaman serta wawasan untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan, yang menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang telah dinyatakan dalam hasil akhir atau rapor. Istilah prestasi belajar terdiri dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar. Istilah prestasi di dalam Kamus Ilmiah Populer didefinisikan sebagai hasil yang telah dicapai. Menurut Maihi Nasution menyimpulkan bahwa belajar dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku sebagai hasil dari terbentuknya respon utama, dengan syarat bahwa perubahan atau munculnya tingkah laku itu bukan disebabkan oleh adanya perubahan sementara karena suatu hal. Prestasi merupakan kumpulan hasil akhir dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Hal ini dikutip dari Jumara tahun 2022. Dan prestasi adalah suatu kegiatan yang telah institusional dan rumusan kualitatif. Dari Wahab tahun 2015. Pengertian santri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, santri diartikan sebagai orang yang mendalami agama Islam, orang yang beribadah sungguh-sungguh, atau orang soleh. Santri adalah istilah Melayu untuk menyebut orang-orang yang belajar kepada kiai. Faktor disiplin. Terbentuknya kedisiplinan seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor-faktor internal yang paling banyak, yang sudah ada di diri masing-masing pribadi dan dapat dikembangkan. Berikut adalah beberapa faktor internal kedisiplinan waktu dalam diri seseorang. Yang pertama adalah faktor pembawaan.
atau dari sifat dan tabiat yang dibawa sejak lahir, dan penyebab orang bersikap disiplin adalah pembawaan yang merupakan warisan dari keturunannya. Yang kedua, kesadaran. Hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang, kesadaran diri seseorang atas keadaan dirinya sendiri. Bisa dari minat dan motivasi juga. Dalam proses pendisiplinan, motivasi merupakan aspek yang sangat penting. Minat akan lebih optimal jika adanya motivasi. Dan terakhir, pola pikir yang biasa kita sebut juga dengan mindset adalah cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Dampak disiplin waktu. Disiplin bukan hanya disiplin waktu, namun sangat banyak jenisnya. Disiplin merupakan pribadi menjalani hari dengan lebih terarah. Disiplin waktu juga membuat pribadi mengerti bahwa semua hal ada aturan dan harus dipatuhi. Orang yang bersikap disiplin biasanya akan berkembang menjadi seorang yang pribadi mampu membuat keputusan dengan tepat. Ia menjadi lebih rasional ketika dihadapkan dengan masalah-masalah yang emosional. Hal ini berperan di dalam hubungan personal dan profesional di masa depan. Disiplin juga menjadikan pribadi terampil ketika sudah terbiasa dengan kesulitan yang dihadapi untuk mempelajari suatu keterampilan. Pribadi disiplin merasa tertantang untuk mempelajari hal-hal lain. Orang yang bersikap disiplin akan menjadi pembelajar seumur hidup atau lifelong learner yang baik. Karakter yang baik, kemampuan membangun relasi, dan keterampilan merupakan 3 komponen penting untuk mencapai kesuksesan. Peluang kesuksesan seseorang menjadi lebih besar jika menggabungkan ketiga komponen tersebut. Selain itu, orang yang disiplin pun tidak mudah menyerah ketika usahanya mengalami kegagalan. Ia cenderung akan lebih kreatif untuk mencari solusi atau menemukan bidang lain yang bisa mendatangkan kesuksesan baginya. Sebab itu, orang yang berdisiplin memiliki peningkatan peluang kesuksesannya. Ciri disiplin waktu menurut Swanto Lekapa tahun 2010, ciri-ciri disiplin antara lain selalu tepat waktu, selalu menjalankan tugas, selalu menaati peraturan dengan baik. Di sini saya singkat menjadi 5 poin. Disiplin waktu yang pertama adalah memiliki komitmen. Hal ini melakukan dengan bersungguh-sungguh suatu hal untuk mencapai suatu hasil yang baik setiap menjalani suatu aktivitas. Yang kedua, memiliki manajemen waktu yang baik. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa kedisiplinan waktu itu berbeda dengan manajemen waktu. Sekalipun sebentar, waktu bisa memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan seseorang. Waktu sedetik adalah hal yang berarti bagi orang yang disiplin. Itulah mengapa orang disiplin selalu berusaha untuk menerapkan manajemen waktu pada dirinya, baik dalam agar hidup lebih seimbang. Yang ketiga, taat terhadap aturan dan waktu. Orang yang disiplin menyadari akan berartinya waktu yang dimiliki dirinya dan orang lain. Orang disiplin akan berusaha menunaikan kewajiban tepat waktu, menepati janji, dan menaati peraturan yang ada. Yang keempat, menyusun tujuan dan rencana hidup. Seorang yang berdisiplin mampu menyusun tujuan serta rencana hidup dengan matang. Hal ini dilakukan agar aktivitas lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Di samping itu, orang disiplin akan menganggap jika kegagalan yang pernah dialami adalah suatu bentuk pembelajaran untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Yang kelima, produktif. Setiap waktu diisi dengan aktivitas yang bermanfaat. Hal ini dimulai dengan menyusun daftar kegiatan yang dilakukan untuk keesokan harinya agar tidak terdapat aktivitas yang terlewat. Di samping itu, dengan menyusun daftar kegiatan, dirinya juga bisa meluangkan waktu untuk beristirahat dengan baik. Karena waktu sangat berharga, maka kita harus memaksimalkannya dengan baik. Untuk bisa menggunakan waktu dengan baik juga tidak mudah. Perlu latihan, apalagi bagi orang yang awalnya adalah orang yang tidak disiplin. Berikut beberapa cara melatih kedisiplinan waktu, yaitu menentukan prioritas. Mulailah mengatur waktu agar lebih efisien dengan menentukan prioritas. Tugas-tugas yang dianggap penting harus selalu
berada di urutan teratas dalam jadwal. Menghindari kebiasaan menunda pekerjaan, karena kebiasaan ini akan membuat tugas makin bertumpuk. Semakin banyak tugas yang ditunda, maka akan berakibat pada waktu yang menjadi tidak efektif. Bersikap tegas, maksudnya dalam bersikap tegas ini adalah mengatakan tidak dan menolak tugas yang tidak dapat kita lakukan. Jika memang kita tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka jangan pernah memaksakan diri. Menghindari sikap perfeksionis, belajar menghindari kesempurnaan akan membantu dalam membagi waktu. Mencari kesempurnaan terutama untuk hal-hal sepele dan tidak penting akan sangat membuang waktu. Dan yang kelima adalah membuat rencana cadangan. Membuat rencana cadangan akan sangat membantu saat rencana-rencana utama tidak tercapai, sehingga akan membuat waktu terkesan lebih efisien. Sekian presentasi dari saya. Apabila kesalahan datangnya dari saya sendiri dan yang benar datangnya dari Allah, saya harap presentasi saya dapat menjadi manfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.